Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah anna syuratal ma'mumati tis'atun, bahwasanya syarat menjadi makmum itu 9. Al-awwalu, yang pertama, al-mutaba'atu bi ayyutabi'a imamahu fil af'al. Harus mengikuti imam di dalam rukun-rukun fi'il, rukun pekerjaan dalam sholat. Fala yasbikuhu biruk naini fi'layaini, jangan sampai mendahului imam dalam dua rukun perbuatan, walau ghairu tawilaini, sekalipun rukun ini bukanlah rukun yang panjang, amidan, secara sengaja, aliman bitahrif, dan tahu tentang keharamannya, tidak boleh, hukumnya batal. Yang disebut dengan ruknaini fi'laini dalam sholat itu adalah semua rukun-rukun fi'il, ya, semua rukun-rukun pekerjaan dalam sholat. Yang disebut dengan rukun yang panjang itu adalah ruku dengan sujud. Yang disebut dengan rukun perbuatan yang pendek itu adalah i'tidal dengan duduk di antara dua sujud. Jadi kalau ada makmum mendahului imam dalam dua rukun perbuatan, walaupun itu tidak panjang, artinya pendek, maka batal. Misalnya imam lagi ruku, kemudian makmum sudah i'tidal, terus kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Lah, ketika dia sudah duduk di antara dua sujud sementara imam masih i'tidal, maka itu dianggap sudah mendahului imam dalam dua rukun perbuatan sholat, hukumnya batal. Kalau itu dilakukan amidan wa aliman, tahu dan disengaja. Kalau nggak tahu dan nggak disengaja, lain hukumnya. Wala yatakhallafu anhu bihima bila udrin, dan juga tidak boleh menyalahi atau terlambat, ya, terlambat ke belakang, ya. Tadi kan mendahului, ini terlambat, tidak bisa nututi dalam bihima dengan dua rukun perbuatan bila udrin, tanpa udzur. Jadi harus al-mutaba'ah, ikut imam. Wasani, yang kedua, ayan wal iktida bil imam awil jama' awil i'timam fi ghairil jum'ah mutlaqan. Yang kedua, makmum itu harus berniat untuk ikut imam, ya, ikut jamaah atau i'timam, ikut, ya, mengikuti imam. Harus punya niat bahwa dia itu sholat berjamaah ikut imam, atau dia niat sholat berjamaah, gitu saja sudah cukup. Fi ghairil jum'ati mutlaqan, selain fi ghairil jum'ati, selain jum'ati, sholat jum'ah mutlaqan, secara mutlak. Wafiyah, dan di dalam niat itu mahat taharrum, bersamaan dengan takbiratul ihram, bersamaan takbiratul ihram. Li'anna tabaiyah amalun faftaraqat ila niyatin, karena ikut imam itu disebut sebuah perbuatan yang membutuhkan kepada niat. Jadi kalau tidak ada niat, maka itu tidak dianggap bergabung dalam sebuah jamaah, batal sholatnya itu. Wa mislul jum'ah, seperti juga jum'ah, kullu ma wajabat fihi al jamaah, seperti jum'ah, kullu ma, setiap apa, wajabat, yang wajib di dalam al jamaatu, salat jamaah. Wasalis, adapun yang ketiga, adapun syarat yang ketiga adalah muwafaqatul ma'mum imamahu fi sunanin tafhasu mukhalafatuhu fiha fi'lan wa tarkan kasajati tilawah. Yang ketiga adalah makmum harus sesuai dengan imam, harus ikut imam di dalam sunnah-sunnah yang dia itu tidak boleh menyalahi, tidak boleh berbeda, walaupun itu sunnah. Misalnya apa? Melakukan atau meninggalkan sujud tilawah. Pas lagi bacaan ayat sajadah misalnya, imam tiba-tiba sujud, makmum itu juga wajib muwafaqah, harus juga sujud. Kalau nggak sujud, batal sholatnya. Atau pas ketika sholat ayat sajadah,
imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud. Ini harus tarkan, harus meninggalkan. Harus sama dengan imam. Yang keempat, warabi'u tayaqqanu taqaddum ihrami imami ala jami'i taharrumihi. Harus yakin bahwa imam sudah takbiratul ihram. Maka kemudian makmum boleh kemudian untuk takbiratul ihram. Wal khamis, yang kelima, ayyakuna aliman bintiqalatil imam liyatamakkana min mutaba'atihi. Makmum itu harus tahu tentang gerakan perpindahan imam dari ruku ke sujud, dari sujud ke i'tidal, begitu seterusnya. Kenapa? Liyatamakkana min mutaba'atihi, agar dia itu punya kemampuan untuk mengikuti imam. Harus tahu, baik bisa melihat langsung kepada imam atau melihat kepada makmum di depannya. Yang penting intinya aliman tahu. Wasadisu, adapun yang kendam, alla yakuna sabiqan imamahu fima i'tamada alaihi. Makmum itu tidak boleh mendahului imam fima i'tamada, di dalam apa i'tamada yang berpegang teguh makmum alaihi kepada sama dengan yang di atas. Jadi makmum itu tidak boleh mendahului imam di dalam takbiratul ihram, juga di dalam salam. Harus menunggu imam selesai salam dulu baru kemudian makmum salam. Kalau mendahului batal sholatnya. Termasuk takbiratul ihram ini harus tayaqqon, harus yakin imam selesai takbiratul ihram. Kalau didahului itu haram, itu batal sholatnya. Wasabi, adapun yang ketujuh, alla ya'taqidza butlana sholati imamihi. Yang ketujuh, makmum itu harus tidak punya keyakinan tentang batalnya sholatnya imam. Dalam artian makmum itu harus yakin sholat imamnya itu sah. Walau syakka Syafi'i fi ityanil mukhalif kahanafihin bil wajibati indal ma'mum lam yu'thir fi sihatil iktida'i bihi tahsinan lidzanni. Ini ya, ini ya, intinya lidzanni bihi fi tawaqqil khilafi. Kalau misalnya ada makmum madhab Syafi'i ikut imam madhab Hanafi dalam hal-hal yang dianggap wajib oleh makmum, misalnya Imam Syafi'i mengatakan bismillah di dalam Al-Fatihah itu hukumnya wajib dibaca. Kata Imam Hanafi itu hukumnya sunnah saja, boleh ditinggalkan, boleh dibaca. Kalau Imam Syafi'i nggak baca bismillah, dianggap tidak sempurna membaca Fatihah, maka otomatis sholatnya batal. Ini gimana kalau kemudian makmum yang bermadhab Syafi'i itu bermakmum kepada madhab Hanafi yang tidak mewajibkan basmalah? Itu la yu'sir fi sihatil iktidai, itu tidak mempengaruhi terhadap keabsahan makmum, keabsahan ikut imam yang beda madhab itu. Apa alasannya? Tahsinan lidzanni bihi fi tawakkil khilaf, karena berprasangka bagus fi tawakkil khilaf, di dalam menjaga perbedaan. Artinya kalau kita jadi makmum sementara imamnya madhab Hanafi, kita madhab Syafi'i, kita harus punya keyakinan bahwa imamnya itu sudah membaca bismillah walaupun sirrian, walaupun secara tidak nyaring, lirih misalnya itu ya. Ini intinya tahsinan lidzanni. Beda kemudian walau alima tarkal imam al-basmalah lam tasihhu qudwatu Syafi'i bihi. Kecuali kalau kemudian sang makmum itu betul-betul tahu bahwa sang imam itu tidak baca basmalah, maka hukumnya jelas la tasihhu qudwatu Syafi'i bihi, tidak sah ya bermakmum kepadanya, batal sholatnya, harus mufaraqah. Walau kana al-imam al-muqtadi bihi imaman a'zam, walau kana al-imamu al-muqtadi bihi imaman a'zam, sekalipun yang menjadi imam dari madhab Hanafi itu merupakan pemimpin tertinggi, misalnya kepala desa, bupati dan segala, itu harus mufaraqah. Kalau nggak mufaraqah, makmum yang bermadhab Syafi'i itu bisa batal sholatnya. Kama qaulahul Muhammad as-Samanuti, ini yang mengatakan. Wasamin, yang ke-8 syarat menjadi makmum itu ijtima'ul imam wal makmum fil mauqif. Imam dan makmum berkumpul dalam satu tempat.
dalam masjid misalnya atau di lapangan. Tidak boleh ada pemisah antara imam dengan makmum. Nggak boleh, harus di satu tempat. Di satu tempat yang memang satu tempat, bukan dua tempat yang berbeda. Ini hukumnya nanti berbeda. Kalau di satu tempat misalnya imamnya di depan, di mihrab, makmumnya di belakang, nggak jadi masalah. Yang penting imam makmum masih bisa melihat gerakan imam. Kalau di lapangan bagaimana? Kalau di lapangan para ulama itu mengatakan jaraknya sekitar maksimal itu 300 dirok, sekitar 160 meteran lah gitu ya, antara imam dengan makmum. Itu yang memungkinkan makmum bisa melihat gerakan imam secara jelas. Kalau lebih itu dianggap sudah tidak bisa melihat gerakan imam secara jelas, maka kemudian itu bisa membatalkan sholat jamaahnya. Itu kalau sholat berduaan. Jadi jarak maksimalnya itu antara imam dengan makmum 170 meter gitu lah. Wattasi yang ke-9, at-tawafuqu nadhmi sholatil imam wal makmum fil af'ali adh-dhahirah. Ya, harus ada kesesuaian ya, an-nadhmi susunan sholat imam dengan makmum di dalam perbuatan yang nampak. Jadi kalau imam sholat duhur, ya kita bisa kemudian bermakmum sholat yang 5 waktu, karena memang susunannya sama. Beda kalau kita misalnya imam sholat sholat jenazah, kita kemudian mau makmum sholat duhur, ya nggak bisa lah, karena memang susunan gerakan sholat jenazah itu beda dengan sholat duhur. Itu maksudnya tawakuf. Demikian, semoga bermanfaat.